Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat tahun-tahun kehidupan kita. Ya, jadi suatu renungan yang luar biasa bagi masing-masing kita saat ini. Setiap hari kita disegarkan oleh setiap firman Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu ada untuk kita bila mana kita mau menuruti setiap perintahnya dalam kehidupan kita. Dan bila mana kita mempunyai masalah-masalah atau mempunyai beban yang berat dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya hanya kepadanya. Dan juga nasihat firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, betapa pentingnya kita juga mempunyai keseimbangan antara rohani dan juga jasmani, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu faktor iman. Ayatnya terdapat di dalam Matius 9 ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jika keanggotaan klub sehat dan diet terbaru Anda belum menghadiahi Anda dengan kehidupan bersemangat yang Anda cari, mungkin Anda membutuhkan pengecekan kehidupan rohani. Data ilmiah dengan luasnya menegaskan bahwa orang Kristen lebih sehat dibandingkan populasi umum dan terdapat kaitan yang pasti antara iman rohani dan kesehatan jasmani. Ini disebut faktor iman. Di Universitas Purdue, sosiolog medis Kenneth F. Ferraro mengumpulkan respons dari 1.473 orang secara nasional mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti usia, pendapatan, dan pendidikan. Mereka ditanya seberapa sering mereka berdoa. Apakah mereka menganggap diri mereka kuat dalam iman? Seberapa sering mereka menghadiri ibadah atau kebaktian gereja? Dan apakah mereka membaca literatur keagamaan? Dari subjek penelitian menyatakan bahwa yang tidak menjalankan praktek-praktek di atas mengalami 2 kali lebih masalah-masalah kesehatan. 9% dari mereka yang termasuk dalam kategori tidak menjalankan kebiasaan tersebut melaporkan kesehatan yang buruk, dibandingkan dengan hanya 3% pada kategori yang menjalankan. Selain itu, ketika hanya 26% dari mereka yang tidak pernah menghadiri ibadah melaporkan kesehatan yang sangat baik. Ada 36% dari yang hadir ibadah mingguan melaporkan kesehatan yang sangat baik. Bagaimanapun juga, orang-orang yang secara aktif terlibat dalam agama mereka membuat perbedaan yang terbesar dalam status kesehatan dan kata Ferraro. Sebuah studi tahun 1995 di Dartmouth Hitchcock Medical Center menemukan bahwa salah satu prediktor kelangsungan hidup terbaik di antara 232 pasien operasi jantung adalah sejauh mana pasien mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari agama kepercayaan mereka. Mereka yang tidak memilikinya memiliki angka kematian 3 kali lebih tinggi. Sebuah penelitian pada tahun 1996 terdapat 4.000 orang lanjut usia menemukan bahwa mereka yang menghadiri layanan keagamaan tidak terlalu tertekan dan secara fisik lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak hadir atau yang beribadah di rumah. Ya, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang tidak mengunjungi gereja memiliki angka bunuh diri 4 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang menghadiri gereja-gereja teratur. Ya, jadi apa yang membuat faktor iman menjadi obat yang baik? Pertama, orang yang menumbuhkan keimanannya dengan menghadiri ibadah keagamaan cenderung mempunyai jaringan pertemanan yang kuat yang memastikan mereka mendapatkan perawatan medis yang tepat. Komunitas Kristen adalah keluarga yang peduli, penuh kasih, dan keluarga yang selalu hadir. Kedua, prinsip-prinsip Alkitab adalah prinsip-prinsip yang sehat. Kita tidak hanya diberitahu apa saja yang boleh dimakan dalam Imamat 11, namun kita diingatkan akan manfaat dari hal-hal seperti sikap positif. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan akhirnya obat terbaik dari segalanya. Tuhan menjawab doa. Ya, jadi nasihat firman Tuhan ya pada saat ini mengenai faktor iman. Ya, karena pada saat Yesus
ya menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan ya sudah berapa puluh tahun itu, ya dikatakan bahwa teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi inilah ya bagaimana iman itu yang mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus. Disitulah kita akan mendapatkan suatu kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah melangkah. Ya, sehingga Tuhan dapat memberikan kita ya jawaban yang terbaik, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena di sini ada di rumah sakit, ya di rumah sakit di luar negeri, ya bagaimana mereka melakukan penelitian dengan mengumpulkan 232 pasien ya operasi jantung, adalah sejauh mana pasien mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari agama kepercayaan mereka. Mereka yang tidak memilikinya memiliki angka kematian 3 kali lebih tinggi. Ya, bahwa pada saat ya mereka datang penuh penyerahan kepada Kristus, disitulah mereka akan diberikan suatu kedamaian. Pada saat mereka melakukan penelitian ini, mereka menyatakan bahwa yang tidak menjalankan praktek-praktek itu mengalami 2 kali lebih masalah-masalah kesehatan di dalam kehidupan mereka. Hingga 9% dari mereka yang termasuk dalam kategori tidak menjalankan kebiasaan tersebut melaporkan kesehatan yang buruk. Ya, jadi penelitian ini sudah membuktikan bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang dekat atau baik kepada Sang Pencipta kita. Sehingga Dia akan selalu memberikan kita suatu penghiburan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dikatakan bagaimanapun juga orang-orang yang secara aktif terlibat dalam agama, mereka membuat perbedaan yang terbesar dalam status kesehatan. Ya, jadi ini sudah terbukti ya bagaimana pada saat kita mau datang kepada Tuhan, disitulah faktor iman ini akan menjadi obat yang baik. Jadi katakan bahwa yang pertama di sini, orang yang menumbuhkan keimanannya dengan menghadiri ibadah keagamaan cenderung mempunyai jaringan pertemanan yang kuat yang memastikan mereka mendapat perawatan medis yang tepat. Yang kedua, prinsip-prinsip Alkitab adalah prinsip-prinsip yang sehat. Kita tidak hanya diberitahu apa saja yang boleh dimakan, namun kita diingatkan akan manfaat dari hal-hal seperti sikap positif. Ya, jadi pada saat kita menghadapi situasi atau masalah dalam kehidupan kita atau penyakit yang kita hadapi, biarlah kita boleh ya mempunyai sifat yang positif. Ya, selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Mungkin pada saat kita jatuh sakit, ya mungkin ada kesalahan yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Ya, baiklah kita minta ampun kepada Tuhan. Sehingga disitulah Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Sehingga kita mau merubah pola hidup kita. Sehingga kita dapat menjalani itu semua dengan penuh sukacita. Dikatakan bahwa komunitas Kristen adalah keluarga yang peduli, penuh kasih dan keluarga yang selalu hadir. Biarlah Tuhan dapat menjawab setiap doa-doa kita. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, kita selalu meminta petunjuk dari Tuhan saja. Ya, jika mereka tidak menjalani apa yang sudah diberikan di dalam kehidupan mereka, di sini dikatakan mereka akan memiliki angka kematian 3 kali lebih tinggi. Ya, jadi setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, pada saat kita membaca setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menjalani itu dengan sepenuh hati kita. Ya, jangan sampai kita terjerat oleh berbagai-bagai muslihat daripada si jahat ini. Ya, karena si jahat ini menipu kita dari berbagai sisi. Dia akan melihat kita. Sehingga pada saat kita membuka sedikit celah, dia akan datang dan mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian di sini katakan dengan terlibat dalam kelompok pertumbuhan rohani, kita dapat meningkatkan sistem imun kita. Jadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, biarlah kita mau ya menerima akan setiap tuntunan, menerima akan setiap pelajaran yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, jadi mengenai faktor iman ini, ya sudah banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah memberikan kita teladan, memberikan kita contoh. Ya, sebagaimana Yesus di dalam kehidupannya, ya walaupun dia berada di keluarga Yusuf dan Maria, di situ dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Yesus melakukan setiap pekerjaan itu dengan baik. Apapun yang dia lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh ketulusan hati. Yesus harus belajar di dalam keluarga Yusuf dan Maria ini selama 30 tahun.
Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna dan teratur. Bila mana dia menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya, dia selalu pergi di suatu tempat. Disitulah dia berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Sehingga Bapaknya memberikan dia kesanggupan, memberikan dia kekuatan untuk menjalani kembali kehidupannya. Karena dia tahu dia mempunyai misi di atas dunia ini. Ya, sehingga dia harus benar-benar menjaga hubungan yang baik dengan Bapaknya. Supaya semua dapat terlaksana dengan baik. Yesus sanggup melakukan itu di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang berdosa. Dia harus mati di atas kayu salib itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Bagaimana akhirnya Yesus dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Karena dia sudah mengatakan dialah kebangkitan dan hidup. Ya disitulah setan merasakan ketakutan. Mereka gentar, akhirnya mereka lari. Karena sang juru selamat telah bangkit. Dan disitulah baru murid-muridnya ini mengerti misi Yesus yang sesungguhnya di atas dunia. Dan mereka pun dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap orang. Ya disinilah bagaimana Yesus mempunyai janji yang luar biasa bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ya, karena betapa pentingnya faktor iman ini dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita pun dapat menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita mau menjadikan faktor iman ini menjadi obat yang baik di dalam kehidupan kita. Orang yang menumbuhkan keimanannya dengan menghadiri setiap ibadah keagamaan. Disitulah kita akan mendapatkan ya suatu kedamaian yang luar biasa. Bagaimana prinsip-prinsip Alkitab adalah prinsip-prinsip yang sehat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi di dalam Alkitab itu sudah komplit yang mengenai semua pelajaran atau perjalanan hidup kita. Disitulah kita akan mendapatkan pelajaran yang baru hari demi hari untuk menjadi kekuatan bagi kita dan kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan penuh penyerahan hanya kepada Kristus saja. Ya, jadi inilah menjadi renungan bagi kita. Biarlah di dalam setiap apapun yang kita lakukan, setiap komitmen-komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Walaupun kita jatuh dan bangun, ya tetapi Tuhan melihat bahwa kita mempunyai usaha untuk mau bangkit lagi. Dan disitulah Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk kita mau melangkah bersama-sama dengan Dia. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.